Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali di tempat ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Bagaimana Tuhan telah bermurah hati dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan selalu memimpin, menyertai, melindungi kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Siapkan hati kita. Dengan hati yang mendalam.
Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena anugerah dari Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari pagi sampai malam, dari terbit matahari sampai tenggelamnya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja semua akan berlalu. Dari terbit matahari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kiranya firman ini kita akan renungkan pagi, siang, dan malam, dan menjadikan dapat kita laksanakan di setiap kegiatan kita.
Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan di jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat syukur kami aturkan kepadamu Bapa. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami pemberian pertolongan, penyertaan, berkat rahmat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, memungkinkan kami pada sore hari ini untuk kami kembali datang menghadap tata anugerah-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan.
Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyataan diri-Mu dalam kehidupan kami yang sebentar kami akan terima, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua dan memberikan pencerahan akan firman yang kami dengar, supaya kami boleh mengerti dengan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah pedoman petunjuk hidup kami. Sebabnya kami membuka hati untuk firman Allah. Terima kasih Bapa, urapi dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada pada sore hari ini dapat mengerjakan pekerjaan Allah, dapat mengerjakan keselamatan, ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk dapat tetap taat, setia dan tekun di dalam, yaitu mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan, mengundang Tuhan hadir, dan saat itu Tuhan hadir untuk menjumpai saudara, menyatakan diri dan kebenarannya melalui firman Allah yang sore hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, apabila saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di mana saudaraku kasih Musa mempersiapkan generasi penerus untuk memimpin bangsa pilihan Allah, yaitu mendapatkan tanah perjanjian sebagai janji Allah, perjanjian Allah kepada Abraham. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, dan Musa memberikan satu firman nasihat, yaitu dorongan kepada Yosua. Ya, Yosua sebagai pengganti atau sebagai penerus untuk memimpin bangsa ini. Aku kasih dalam Yesus Kristus, apabila saudara baca mulai ayat yang ke-7, saudara lihat, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Aku kasih dalam Yesus Kristus, Yosua mendapatkan pesan bagaimana Allah akan memakai Yosua menjadi seorang pemimpin, memimpin, membawa, menuntun, yaitu bangsa yang besar. Dan saudaraku kasih, mungkin Yosua karena dia merasa mungkin masih muda, belum berpengalaman, tapi Musa memberikan dorongan, memberikan dasar. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Saudara, berarti apa? Teguhkan dan kuatkan hatimu di sini, yaitu supaya tidak takut. Ya, kalau hatinya ini kuat, hatinya ini teguh, hatinya tidak goyah, saudara, ya berarti tidak ada rasa takut dan gentar. Untuk apa? Untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua tahu di tanah Kanaan, saudara, tidak begitu langsung dia harus menduduki, menempati tanah itu. Sebab selama 400 tahun, saudara, tanah itu diduduki oleh orang-orang pendatang dan pendatang untuk duduk di situ.
Di antara ada 8 bangsa yang mereka harus usir, mereka harus tinggalkan tempat karena tempat itu adalah miliknya bangsa Israel, saudara. Nah, saudaraku, makanya Musa mengatakan, kuatkanlah, teguhkan hatimu, engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa itu yang dijanjikan, tanah yang negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Dikatakan yaitu engkau akan memimpin dan engkau akan memiliki tanah itu. Kata-kata ini adalah kata-kata iman. Makanya orang yang beriman, saudara, tidak akan gampang ditakut-takuti. Orang yang beriman tidak gampang yaitu takut, putus asa, cut hatinya, patah semangat, tidak. Orang yang punya iman, saudara. Saudaraku kasih, dalam Yesus, orang yang takut berarti, saudaraku kasih, ya kurang iman, tidak punya iman. Satu contoh dalam Alkitab, pada waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus, dia menyeberang danau di tengah-tengah itu, di mana perahunya, saudara, kapalnya ditimpa oleh angin topan yang besar dan gelombang yang besar, diombang-ambingkan. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, murid-murid, mengapa dia ketakutan? Karena dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dia merasa bisa, berpengalaman. Kekuatan manusia terbatas. Sehingga pada waktu sudah habis akal, habis usahanya, baru dia, Tuhan tolong matikan. Segera Tuhan berdiri, hai angin dan gelombang berhentilah. Setelah berhenti, Yesus melihat murid-murid, mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya, kurang berserah, kurang berharap, kurang mengandalkan Tuhan, sehingga mengalami ketakutan dalam menghadapi masalah. Perjalanan hidup orang Kristen tidak akan luput dari angin dan gelombang, saudara. Tetap ada itu. Tetap ada. Saudara, tidak akan bisa menghindari, tidak bisa kita akan lari. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Amin. Buktinya sepanjang tahun 2020 Tuhan berikan kemampuan sampai hari ini. Kita ada, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dalam ayat tadi, sebab Tuhan sendiri. Sebab Tuhan dia sendiri, sampai 2 kali dikatakan dalam ayat ini. Sebab Tuhan dia sendiri berjalan di depanmu, dia sendiri menyertai engkau. 2 kali, dia sendiri, dia sendiri. Demikian pula saudaraku kasih, dalam ayat ada 2 hal juga dikatakan, ya, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ayat ini, saudara. Ayat ini bukan hanya yaitu disampaikan oleh Musa kepada Yosua, tetapi kepada kita pada sore hari ini. Amin, saudara. Dikatakan, ya, dia sendiri, Tuhan sendiri, dan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Saudara, Tuhan, ya, dalam ayat disebut Tuhan. Yosua menyebut Tuhan, saudara. Ya, Tuhan, ya, itu Elohim. Bisa juga saya terjemahkan di sini adalah Tuhan, ya, dalam bahasa lain Lord, dalam bahasa Belanda Heer, saudara. Dan di dalam ayat ini dikatakan Tuhan, di sini saya terjemahkan Kurios. Apa Kurios itu? Adonai, Elohim, saudara, penguasa, pembesar, ya, penguasa, pembesar, pemerintah, pemimpin. Jadi pembesar, penguasa, pembesar, penguasa, pemimpin. Ini saudaraku kasih disebut Tuhan. Dia adalah pembesar, dia kata berarti dia adalah maha besar. Dia maha kuasa. Saudara, maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha mulia.
Berarti tidak ada di atas Tuhan ini, Dia adalah di atas segala-galanya. Makanya disebut Tuhan sendiri, Dia yang berkuasa, Dia sendiri. Ya, tidak akan membiarkan kita Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini saudara, berarti di sini dikatakan Tuhan, Kurios tadi memiliki kuasa yang mutlak, kekuasaan yang mutlak, kebesaran yang mutlak. Saudara, terhadap siapa? Terhadap kita semuanya. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk orang Kristen, yaitu untuk takut. Jangan takut, saudara. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi orang Kristen tidak takut. Tidak ada alasan untuk takut, saudara. Di sini dikatakan, saudara kasih, dalam ayat yang pertama, perlu kita ketahui, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Di depanmu. Artinya apa, saudara? Di depan. Jadi kalau saya boleh terjemahkan, Musa kasih tahu Yosua, kamu dan bangsa ini sebelum kamu masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah ada di sana. Amin, saudara. Tuhan sudah ada di sana. Di depanmu adalah mendahului engkau. Sebelum kau masuk menghadapi Yeriko, menghadapi yaitu 8 bangsa yang besar, Tuhan sudah ada di sana. Saya ngomong begini dasarnya apa, saudara? Dalam Bilangan pasal yang ke-13, 14, pasal 14, saudaraku kasih, 12 pengintai, mereka pulang, yang 10 dia membawa laporan, oh memang benar, negeri itu limpah susu dan madu, anggur, delima dan seterusnya. Dia membawa bukti. Tapi bangsa itu ada diteruskan, tetapi bukan titik, koma, saudara. Tetapi bangsa itu besar-besar, raksasa-raksasa. Kita ini belalang. Bandingkan raksasa dengan belalang. Kita ini kecil. Tidak mungkin kan gitu, nama kecil kita tidak mungkin, tidak bisa. Kita bisa mengalahkan, tidak mengusir 10 orang. Tetapi 2 orang termasuk Yosua, dia katakan apa? Tidak, kita akan mengalahkan mereka. Bukan kita yang ditelan, tapi mereka yang akan kita telan. Sebab pada waktu kita keliling ke sana, yang menunggu kota itu, menunggu Palestina, menunggu tanah Kanaan itu sudah pergi. Luar biasa, amin, saudara. Tuhan sudah datang, waktu kita datang mereka sudah pergi, yang menunggu, yang menguasai. Berarti saudaraku kasih, kuasa Tuhan tidak ada dapat yang menandingi. Amin, saudara. Begitu Tuhan hadir, kuasa yang lainnya minggat, pergi. Ini saudara, artinya Dia berjalan di depan. Demikian pula sebelum kita masuk di tahun 2021, Tuhan sudah ada. Amin, saudara. Sudah percaya, Tuhan sudah ada dalam tahun 2021 ini. Ada di depan kita. Anak-anak muda, kita tahu bahwa Tuhan ada di depan. Apa yang sudah takutkan, khawatirkan, cemaskan, tidak ada kalau Tuhan ada di depan kita. Ya. Firman Tuhan, siapa yang dapat lawan kita? Kalau Tuhan jadi panglima, pembesar, panglima itu ada di depan. Perang dia ada di depan, saudara. Kalau menghadapi musuh, dia lebih dahulu menghadapi musuh sebelum kita, yaitu Tuhan. Itulah dalam tahun 2021 ini, ayat ini biarlah menjadi ayat emas kita. Amin, saudara. Biar ayat emas kita, sehingga kita tidak akan takut apapun yang terjadi sedang melanda dunia ini. Semakin hari pandemi semakin meningkat, tapi saudara bersama dengan Tuhan. Saudara tidak usah sombong, saudara tidak usah takabur, saudara. Tetapi saudara percaya
Tuhan sudah mendahului kita, melindungi Tuhan, membentengi kita semuanya. Ini yang pertama, saudaraku kasih. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus. Dan apa yang Tuhan tadi katakan sudah mendahului di tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu di sana. Kalau Tuhan mendahului mempersiapkan, Tuhan juga persiapkan kita tahun 2021. Baik kita semua yang percaya kepadanya, yang tidak takut. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Dan apa yang Tuhan persiapkan bukan sesuatu yang buruk. Tuhan mempersiapkan keberuntungan dan keberhasilan. Amin saudara. Untung dan berhasil. Bukan gagal saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat tadi dikatakan dia sendiri akan menyertai engkau. Tadi dia sendiri berjalan, dia sendiri sudah mendahului. Yang kedua, dia sendiri yang akan menyertai kita. Disertai. Saling dilindungi, dibentengi, saudaraku kasih, disertai oleh Tuhan. Ya. Disertai berarti menemani kita. Ya, bersama dengan kita dalam perjalanan kita. Membantu kita. Jadi tidak sendirian kita, saudara. Firman Tuhan katakan Immanuel, Allah menyertai kita. Dimanapun, kapanpun, saudaraku kasih, dalam hidup kita, kita yakin Tuhan menyertai kita. Sebagaimana sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya, kepada pengikutnya, dan amanat itu juga kepada saya dan saudara. Ya. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung. Jadi tugas saya dan saudara, bukan tugas pendeta, penginjil, tapi tugas seluruh anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk memberitakan Injil. Injil kerajaan Allah, keselamatan, Injil kerajaan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh, yaitu orang yang kita jumpai. Saudara, itu wajib bagi kita, hukumnya. Saudara, semua punya tugas seperti itu. Dan setelah itu, setelah berberita, ajarlah mereka. Ajar apa? Jalan kebenaran. Tentang kebenaran. Saudara, tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ajar mereka. Saudara sudah belajar firman. Saudara sudah mengajar. Menyampaikan. Mengajar itu adalah menginformasikan. Berita surgawi, berita keselamatan. Menginformasikan tentang Yesus itu satu juru selamat dan penolong. Tugas saya dan saudara. Lantas Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai selama-lamanya. Sampai langit dan bumi ini lenyap. Itu janji Tuhan menyertai kita. Kalau kita disertai Tuhan, dikatakan Tuhan berserta kita. Dikatakan jika Tuhan bersama dengan kita, kita akan dapat mengatasi masalah yang besar, mengerjakan perkara yang besar, dan mendapatkan suatu hal yang besar. Itu saudara. Ini yang kedua. Makanya alasan tidak takut ini karena pertama Tuhan mendahului langkah hidup kita. Yang kedua Tuhan menyertai kita. Saudara. Selanjutnya apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji seperti ini, Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya, saudara akan tetap pegang janji itu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan Yesus ya, yang selalu mendahului langkah hidup kami dan menyertai kami. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya, bukti kalau saudara lihat pada waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, apakah sesuatu kekecewaan? Tidak, saudara. Suatu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan menyertai dalam hidup kita, kita melangkah bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan kekuatan kemampuan kita, saudara. Maka mujizat dan keajaiban terjadi. Ya, melangkah lewat sungai Yordan, saudara. Mujizat yang pertama apa? Imam-imam pikul tabut Allah, begitu kakinya menginjak pinggir sungai terbelah jadi dua. Dia melangkah. Rupanya sebelum imam-imam itu menginjakkan air itu, Tuhan sudah terlebih dahulu ada di situ. Amin. Saudara, demikian pula pada waktu dia menghadapi kota Yeriko.
Tuhan sudah ada di situ. Buktinya apa, saudara? Ya, buktinya tadi dia hanya melangkah dengan iman menginjak. Ya, buktinya bisa mengalahkan kota Yeriko. Apakah bangsa Yosua dia pakai alat berat untuk merobohkan itu? Hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tembok itu roboh. Itu bukti bahwa Tuhan ada di tempat. Itu Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak mengecewakan. Itu mujizat terjadi. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya dalam ayat tadi dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kau, tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Tidak dibiarkan berarti Tuhan tidak membuat hidup orang Kristen itu terlantar, terlunta-lunta. Kalau sampai orang Kristen terlantar, terlunta-lunta, saudara, bukan salah Tuhan. Ini janji firman Tuhan dalam tahun 2021, Tuhan tidak akan membiarkan saudara terlunta-lunta, dibiarkan gagal. Saudara, di sini tidak akan dikata tidak membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Itu sebabnya janganlah takut apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus ayat ini meyakinkan kita untuk menghadapi masa depan kita, untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi perjalanan kita ke depan. Bahkan ayat ini mendorong kita untuk kita mempercayai Tuhan dan mendorong kita untuk kita tidak takut apa yang terjadi dalam tahun ini. Meskipun dunia meramalkan berbagai-bagai macam, itu ramalan, saudara, bukan nubuatan, bukan dari Tuhan. Kita akan lihat ayat yang terakhir, kita baca bersama-sama, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Dan ayat yang ke-6 bagian A. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Dari karena Allah telah berfirman. Sudah ketemu? 2, 3. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab kau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
tidak takut, haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sujud memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kita pujikan sekali lagi kornya. Mohon dengan kasih Kristus Budi Rahayu masuk dalam doa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin, haleluya.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan telah memberkati persekutuan kami melalui kehadiran-Mu. Firman yang kami dengar termeterai dalam kehidupan kami untuk mendasari hidup kami, menuntun dan memberikan petunjuk dalam perjalanan kami dari hari ke hari, sehingga kami tidak akan takut apapun yang terjadi, karena di dalam Tuhan ada jaminan penuh dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan mendahului kami, Tuhan membentengi kami ya Tuhan. Dan Tuhan selalu membuat kami selalu berhasil dalam perjalanan kami. Terima kasih meteraikan firman dalam hidup jemaat-Mu. Roh Kudus mengurapi jemaat, memberikan pencerahan, bukan jadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga yang hadir saat hari ini, Tuhan telah menumpangkan tangan kasih-Nya, Tuhan telah menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi masalah, tantangan, peperangan, pencobaan dan pergumulan. Tuhan telah memberikan suatu jawaban dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan persembahan sebagai kelengkapan ibadah. Tuhan membalas memberkati dengan limpah apabila kami pulang. Lindungi kami
Dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat dan memberkati, menyatakan kasih kuasa-Mu. Demikian pula bagi seluruh jemaat-Mu yang bergabung di tempat ini Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, balita, dalam nama Yesus bungkus dengan kuasa dan pagari pintu surga, tidak satupun yang terpapar oleh virus. Berdoa bagi bangsa negara kami yang masih mengatasi permasalahan yang terjadi pandemi ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan turun tangan, berkati bangsa kami Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintah di pedesaan ya Bapak, baik aparat Polri dan TNI juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang menghadapi Tuhan Yesus hari-hari ini banyak Tuhan musibah, banyak bencana Tuhan, tolong Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati bangsa kami dengan keamanan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai pada petang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita bahwa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.